Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Nurul Aini dengan NIM 122230085 dari program studi Teknik Geomatika kelas Kadaster Multiguna RB. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai implementasi Kadaster Multiguna dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL dengan studi kasus di Kabupaten Lampung Tengah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan latar belakang penelitian ini. Kabupaten Lampung Tengah merupakan wilayah yang mengalami perkembangan permukiman yang cukup pesat. Kondisi ini menuntut adanya data pertanahan yang tertib, akurat, dan dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan pemerintahan maupun masyarakat. Program PTSL menjadi upaya penting untuk mempercepat sertifikasi tanah dan menyediakan data pertanahan yang lengkap baik secara legal maupun spasial. Konsep kadaster multiguna menjadi sangat relevan karena satu data bidang tanah dapat dimanfaatkan untuk banyak kegiatan mulai dari pelayanan pertanahan, penataan ruang, pembangunan infrastruktur, hingga mitigasi bencana. Sehingga studi kasus ini bertujuan menganalisis bagaimana implementasi kadaster multiguna melalui PTSL di Lampung Tengah dapat meningkatkan kualitas tata kelola pertanahan dan pelayanan publik. Selanjutnya, studi kasus ini dilakukan di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Kabupaten Lampung Tengah dipilih karena memiliki banyak bidang tanah yang mengikuti program PTSL, pertumbuhan permukiman yang cepat, serta adanya potensi tumpang tindih batas dan kerentanan banjir di beberapa wilayah. Hal ini menjadikan Lampung Tengah sangat tepat untuk mengkaji implementasi kadaster multiguna. Dalam studi kasus ini menggambarkan proses pelaksanaan PTSL di beberapa desa seperti Yukum Jaya, Terbanggi Besar, Buyut Udik, dan Kalirejo. Proses PTSL meliputi pengumpulan dokumen, pengukuran batas bidang oleh petugas, pembuatan peta bidang digital, verifikasi oleh kantor pertanahan, hingga penerbitan sertifikat. Melalui proses ini, kita dapat melihat bagaimana data pertanahan dikumpulkan, divalidasi, dan didigitalisasi sehingga siap digunakan untuk banyak kebutuhan. Selanjutnya, implementasi kadaster multiguna berdasarkan 6 komponen utama. Dari aspek legal kadaster, PTSL menghasilkan sertifikat sebagai bukti hak yang sah. Di Lampung Tengah banyak tanah diwariskan secara turun-temurun tanpa dokumen tertulis, sehingga PTSL sangat penting untuk memformal hak. Kemudian, proses verifikasi dokumen dan penetapan batas membantu mencegah konflik antar warga yang sebelumnya tidak memiliki catatan resmi. Selanjutnya, dari aspek fiskal kadaster, data hasil PTSL mempermudah penentuan PBB karena luas dan batas menjadi pasti. Kemudian, di wilayah berkembang seperti Terbanggi Besar, nilai tanah yang cepat meningkat membutuhkan sistem valuasi yang berbasis data spasial. Sehingga dengan adanya kadaster fiskal, pemerintah daerah dapat menghitung potensi pajak secara lebih presisi. Selanjutnya yang ketiga, multipurpose kadaster, yang dimana implementasi di Lampung Tengah dapat mendukung perencanaan tata ruang desa atau kecamatan, terutama untuk area permukiman baru. Kemudian pengelolaan infrastruktur seperti jalan desa, drainase, jaringan air, dan listrik. Lalu penanggulangan banjir, karena batas bidang dapat di-overlay dengan peta genangan. Lalu pendataan bantuan pemerintah termasuk pertanian dan ketahanan pangan. Selanjutnya, sistem informasi geografis. SIG berperan penting dalam memvisualisasikan peta bidang, saluran irigasi, dan infrastruktur desa, memeriksa overlapping, dan membuat peta desa digital. SIG juga digunakan untuk overlay data banjir sehingga membantu analisis kerentanan wilayah, terutama di desa-desa dekat aliran Wais Putih dan Wai Pengubuan. Yang kelima, LADM ISO 19152. LADM memberi struktur data untuk pihak atau warga, hak milik, serta objek spasial atau bidang. Dengan menggunakan LADM, database bidang tanah Lampung Tengah dapat dipakai lintas instansi seperti BPN, Pemda, PUPR, BPBD, dan Bapeda. Standarisasi ini mempermudah integrasi data hasil PTSL ke sistem informasi lain seperti RT/RW dan peta risiko. Yang terakhir, peran pemerintah dan regulasi. Pelaksanaan PTSL didasarkan pada UPA, Peraturan Pendaftaran Tanah, dan Permen ATR BPN nomor 6 tahun 2018. Kantor Pertanahan Lampung Tengah bertanggung jawab atas pengukuran, verifikasi data, serta penerbitan sertifikat. Kemudian, pemerintah desa mendukung pendataan awal, validasi pemilik, serta sosialisasi kepada masyarakat. Selanjutnya,
Bentuk implementasi Kadastar Multiguna dalam studi kasus Lampung Tengah. Pertama, dari sisi peran sistem kadastar. Sistem ini berfungsi untuk menetapkan batas bidang dan memverifikasi kepemilikan tanah secara lebih akurat. Selain itu, sistem ini juga menghasilkan basis data bidang tanah untuk kebutuhan PTSL dan perencanaan wilayah. Selanjutnya, terkait jenis data yang digunakan. Proses PTSL melibatkan 3 jenis data utama. Data atribut seperti nama pemilik, NIK, dan jenis penggunaan tanah. Lalu data legal termasuk akta, surat waris, dan berbagai dokumen kepemilikan. Dan yang terakhir adalah data spasial berupa koordinat batas, luas bidang, serta peta bidang digital yang dihasilkan dari pengukuran. Kemudian dari sisi teknologi, beberapa perangkat sangat berperan seperti sistem informasi geografis untuk analisis dan overlay peta, survei GNSS untuk pengukuran yang presisi, serta pemanfaatan sistem KKP dan aplikasi PTSL yang mendukung proses digitalisasi dan penyimpanan data. Yang terakhir, pada bagian manfaat integrasi data, penggabungan antara data atribut, legal, dan spasial memberikan banyak keuntungan. Proses verifikasi menjadi lebih cepat dan minim kesalahan. Batas bidang dapat dicek kesesuaiannya dengan peta banjir, jaringan jalan, atau penggunaan lahan. Dan data yang terstandar memudahkan pemanfaatan lintas instansi seperti BPN, pemerintah desa, dan pemerintah daerah. Selanjutnya, mengidentifikasi manfaat dan kendala. Manfaat yang diperoleh antara lain, keterbukaan informasi pertanahan meningkat karena data bidang tanah terdigitalisasi dan lebih mudah diverifikasi. Kemudian, data spasial dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan seperti penataan ruang desa, pembangunan infrastruktur, dan mitigasi banjir. Lalu, mengurangi potensi sengketa karena batas dan status hak tanah menjadi lebih jelas. Namun, beberapa kendala masih ditemui seperti masih terjadi tumpang tindih batas, terutama di wilayah dengan riwayat batas tidak terdokumentasi. Kemudian dokumen kepemilikan tidak lengkap, terutama tanah warisan turun-temurun yang tidak memiliki bukti tertulis. Lalu, keterbatasan kemampuan teknis di tingkat desa sehingga proses validasi data sering membutuhkan pendampingan petugas. Selanjutnya, beberapa rekomendasi pengembangan antara lain integrasi database antar instansi untuk menghubungkan data BPN, Pemkab Lampung Tengah, PUPR, dan BPBD sehingga informasi bidang tanah dapat dipakai bersama untuk tata ruang, pajak, dan mitigasi bencana. Kemudian, digitalisasi arsip desa dan pemetaan ulang prioritas pada desa yang rawan konflik batas atau sering terdampak banjir, terutama di sepanjang kawasan Wais Putih. Lalu penerapan model LLDM sebagai standar data agar struktur data pertanahan seragam, kompatibel dengan sistem nasional, dan siap digunakan untuk berbagai kebutuhan multipurpose. Yang terakhir, pelatihan SIG dan pengelolaan data spasial bagi aparat desa dan kecamatan untuk memastikan pengelolaan data bidang dilakukan secara mandiri dan berkelanjutan. Sebagai kesimpulan, implementasi Kadastar Multiguna melalui PTSL di Lampung Tengah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Dengan perbaikan dalam integrasi data dan digitalisasi, sistem ini dapat menjadi fondasi kuat untuk pembangunan wilayah yang lebih strategis dan berkelanjutan. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.